Forecasting budget. Budget yang berisi taksiran-taksiran forecasting tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Jadi forecasting bahasa Indonesianya taksiran, prediksi tentang kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya forecasting ada yang dibuat setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada yang 5 tahun. Rata-rata biasanya dibuat 1 tahun ya, 1 tahun ke depan. Berisi tentang keadaan posisi finansial perusahaan pada saat yang akan datang. Jadi berisi prediksi-prediksi keuangan perusahaan pada saat yang akan datang. Forecasting dalam penjualan. Jadi forecasting itu banyak, salah satunya adalah forecasting penjualan. Berapa nilai penjualan yang akan diproyeksikan pada setahun, 2 tahun, atau 3 tahun ke depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan forecasting penjualan. Yang satu, sifat produk yang kita jual. Jadi sifat produknya ada yang musiman, ada yang tidak musiman. Misalnya kalau perusahaan biskuit, dia jualnya rame biasanya di hari-hari agama tertentu, misalnya Lebaran, Natal, atau mungkin di libur nasional. Jadi itu akan mempengaruhi penjualan. Jadi yang pertama adalah sifat produknya. Ada juga produk yang tidak bersifat musiman. Jadi itu akan mempengaruhi forecasting atau taksiran penjualan. Yang kedua adalah metode distribusi yang dipakai langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, besarnya perusahaan dibanding pesaing-pesaing kita. Artinya, setiap perusahaan pasti punya pesaing industri yang sejenis. Jadi dilihat tingkat persaingannya seperti apa antara perusahaan-perusahaan tersebut. Berikutnya adalah tingkat persaingan yang dihadapi. Artinya, semakin ketat persaingan, akan semakin detail dalam membuat forecasting. Karena dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi, jika tidak dibuat forecasting secara akurat, itu akan berpengaruh terhadap keakurasi forecasting. Karena forecasting penjualan itu akan berpengaruh ke banyak hal, terutama ke raw material dan produksi. Kalau forecastingnya tidak akurat, itu akan berpengaruh terhadap kerugian perusahaan. Misalnya, nilai forecasting yang direncanakan itu lebih tinggi dibandingkan realisasi, sehingga banyak material-material yang sia-sia dalam pengadaannya. Atau sebaliknya, forecastingnya lebih rendah dibandingkan realisasinya. Itu akan berpengaruh terhadap stok barang dan akhirnya berpengaruh juga kepada permintaan konsumen. Kemudian berikutnya adalah data historis yang tersedia. Data historis artinya data sebelumnya. Misalnya data-data penjualan tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, bahkan ada yang menyusun sampai 10 tahun lalu. Tapi pada umumnya forecasting ini dibuat data historicalnya minimal 3 tahun. Akan lebih akurat, atau sampai 5 tahun itu yang biasa dipakai 3 sampai 5 tahun. Karena akan menggambarkan fluktuasi penjualannya. Nah, di sini ada lanjutan forecasting penjualan. Forecasting penjualan mempengaruhi bahkan menentukan keputusan dan kebijaksanaan yang diambil. Misalnya, kebijaksanaan dalam perencanaan produksi, kebijaksanaan persediaan barang jadi, kebijaksanaan penggunaan mesin-mesin, kebijaksanaan tentang investasi dalam aktiva tetap, rencana pembelian bahan mentah dan bahan pembantu, dan rencana aliran kas. Jadi ternyata forecasting itu akan sangat berpengaruh kepada banyak hal. Jadi dalam membuat forecasting itu harus hati-hati karena akan mempengaruhi operasional perusahaan secara keseluruhan. Dimulai dari produksinya, kemudian stoknya. Kalau stok terlalu banyak, misalnya tadi diilustrasikan biskuit gitu, kalau stok terlalu banyak dan tidak laku, pada akhirnya expire, akan berpengaruh terhadap kerugian dari barang jadi atau finished good. Kemudian mesin-mesin juga akan berpengaruh terhadap kerjanya. Karena biasanya mesin-mesin di pabrik itu dihitung aktivitasnya berdasarkan jam operasional.
karena akan mempengaruhi efektivitas penggunaan mesin. Kemudian kebijakan tentang investasi dalam aktiva tetap, misalnya begini, direncanakan bahwa tahun depan misalnya akan terjadi booming penjualan terhadap produk handphone misalnya. Karena handphone yang sudah diciptakan ini memiliki inovasi yang luar biasa dan perkirakan akan booming. Nah, itu tentunya akan berpengaruh kepada tingkat produksi. Mulai dari pengadaan bahan baku sampai dengan produksi. Apakah tingkat produksi ini akan bisa diadopsi oleh alat-alat yang ada sekarang? Misalnya alat-alat yang ada sekarang bisa memproduksi handphone misalnya 100.000 unit per tahun. Tetapi dengan perkiraan booming tadi, booming mungkin bisa naik 2 atau 3 kali lipat menjadi 300.000, prediksinya, maka mau tidak mau harus menambah mesin-mesin pabrik, membuat pabrik baru, atau membeli tanah baru, membeli investasi yang lain. Tapi dalam kenyataannya ternyata realisasinya tidak sesuai dengan forecasting. Pada akhirnya akan berakibat kepada kerugian investasi. Jadi kebijaksanaan tentang investasi dalam aktiva tetap. Kemudian rencana pembelian bahan mentah dan bahan pembantu, dan rencana aliran kas. Ini akan berpengaruh sekali terhadap cash flow pengadaan, karena nilai uang yang ada itu akan diputar, disesuaikan dengan rencana penjualan dan rencana produksi. Forecasting budget terbagi dua. Jadi yang pertama adalah operating budget, yang kedua financial budget. Operating budget adalah budget yang berisi taksiran tentang kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang. Jadi kegiatan-kegiatan perusahaan itu diterjemahkan ke dalam biaya operasional. Kemudian finansial, budget yang berisi taksiran tentang keadaan posisi finansial perusahaan yang akan datang. Jadi kalau operating terkait dengan operasional perusahaannya mau seperti apa, tadi misalnya diprediksi penjualan handphone akan booming 2 kali lipat, maka tentu operasional juga akan meningkat 2 kali lipat. Biaya transportasi, biaya tenaga kerja, biaya perawatan, dan seterusnya, itu adalah biaya operasional. Dan tentunya akan mempengaruhi kepada finansial, karena operating itu pasti akan bergerak dengan adanya aliran cash flow yang mendukung. Berikutnya adalah teknik forecast penjualan. Ada 3 pendapat ya, ada 3 pendapat. Pertama, forecast berdasarkan pendapat judgment method. Yang kedua adalah forecast berdasarkan perhitungan statistik atau statistic method. Yang ketiga adalah specific purpose method. Jadi ada 3 teknik forecast penjualan. Nah, masing-masing dibagi menjadi beberapa detail lagi. Yang pertama adalah forecast berdasarkan pendapat atau judgment method, yaitu pendapat salesman, pendapat sales manager, pendapat ahli, atau survei konsumen. Jadi dalam membuat forecast penjualan, biasanya penyusun budget itu akan meminta pendapat-pendapat bagaimana kira-kira tren produk di tahun yang akan datang, misalnya untuk budget tahun 2022. Akan meminta pendapat dari salesman bagaimana kira-kira produknya akan diserap pasar. Kemudian juga minta pendapat dari sales manajernya bagaimana forecasting di tahun 2022. Kemudian ada pendapat para ahli. Jika pendapat salesman dan sales manager ini dirasa kurang, maka perlu ada konsultan penjualan yang akan memberikan forecasting di tahun 2022, baik konsultan sales maupun konsultan marketing. Kemudian ada juga berdasarkan survei konsumen. Banyak sekali survei-survei yang sudah dirilis oleh badan survei, itu bisa dijadikan data patokan untuk menyusun forecast. Yang berikutnya adalah forecast berdasarkan perhitungan statistik atau statistic method. Ada 2. Yang pertama adalah berdasarkan analisis tren, yang kedua ada analisis korelasi dan regresi. Analisis tren itu dibagi 3, ada yang tren bebas, tren metode setengah rata-rata atau semi-average, kemudian garis tren matematis, metode moment, dan last square. Kemudian yang kedua, forecast berdasarkan statistik adalah analisis korelasi dan regresi. Kemudian yang ketiga adalah specific purpose method, yaitu analisa industri. Jadi industri di tahun 2022 trennya akan kemana, itu akan berpengaruh terhadap penyusunan budget.
kemudian analisa produk line, dan analisa penggunaan akhir. Jadi itu adalah 3 metode teknik forecast penjualan. Dan masing-masing metode itu ada spesifik metode lagi agar forecast yang dibuat di tahun 2022 atau tahun depan itu akan lebih akurat. Nah, berikutnya penjelasan mengenai metode trend. Trend itu ada 4 ya, tadi dibagi 3. Pada tema kali ini adalah khusus membahas mengenai trend. Ada trend bebas, trend setengah rata-rata atau semi-average, trend moment, dan trend least square. Rumus trend adalah menggunakan persamaan Y absen sama dengan A plus B kali X. Itu adalah rumus dari trend. Jadi ada 4 ya, trend bebas, trend setengah rata-rata atau semi-average, trend moment, dan least square. Kita akan bahas analisa trend. Penerapan trend garis secara bebas. Kelemahannya sangat subjektif dan kurang memenuhi persyaratan ilmiah sehingga jarang digunakan. Metode ini memberikan kebebasan penuh untuk menggambarkan garis trend berupa garis lurus yang terletak di antara titik-titik data asli. Sebenarnya kalau kita buka PowerPoint ya, di PowerPoint itu udah ada tools namanya tools trends. Kita tinggal masukkan datanya, terus kita masukin trennya, maka akan muncul trennya seperti apa. Di Excel juga ada ya, trennya seperti apa. Jadi itu akan sangat membantu dalam melakukan analisa. Sebelum adanya tools itu, sales manager biasanya membuat secara manual. Jadi makanya kelemahannya di sini sangat subjektif, sesuai dengan pendapat si sales manager tersebut. Tetapi dengan adanya tools yang baik di PowerPoint maupun di Excel, itu akan sangat mengurangi tingkat subjektivitasnya. Nah, ini kenapa subjektif? Karena trennya itu mengikuti titik-titik penjualan. Dicontohkan dari data dicontohkan di bawah kan ada penjualan makanan anak PT Makmur Persada. Contohnya adalah tahun 2015 sampai dengan 2019. Itu adalah historical datanya. Misalnya 2019 jumlah penjualannya 2.100, 2016 2.160 naik 60 pieces. Kemudian 2017 naik lagi 2.240, 2018 naik lagi 2.810, kemudian naik lagi 2.320. Jadi di sini dari datanya kecenderungan penjualannya itu setiap tahun naik. Nah, dibuatlah grafiknya. Setiap tahun naik, kemudian ditentukan titik-titik tadi ya, titik 2100, 2160, 2320 dan seterusnya, kemudian diambil garis tengah. Garis tengah itulah trennya. Jadi nanti di tren di titik akhir di sini, ini kan garis lurusnya. Ini adalah titik tadi data 2015 sampai 2019, data historical. Kemudian ditarik garis lurus seperti ini kira-kira. Makanya tadi dibilang subjektif karena tergantung seleranya si sales manager. Tapi kalau pakai tools tadi, pakai tools di Excel atau tools di PowerPoint, itu sudah ada algoritmanya sehingga tingkat subjektivitasnya akan lebih rendah. Ini adalah garis trends produk tadi. Oke, kita masuk ke metode yang kedua adalah trend metode setengah rata-rata atau semi-average. Metode ini membagi data menjadi 2 kelompok sama besar. Persamaan garis trennya adalah Y sama dengan A plus B kali X, di mana A rata-rata kelompok 1, B rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1 dibagi N. N jumlah tahun dalam kelompok 1 atau kelompok 2, X jumlah tahun yang dihitung dari periode dasar. Jadi maksudnya di sini adalah datanya harus genap 4 tahun, atau 6 tahun, atau 10 tahun, atau 8 tahun. Agar bisa dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dirata-ratakan, kelompok 2 dirata-ratakan, kemudian dibagi jumlah N atau tahun prediksi atau forecast-nya. Nah, di sini dicontohkan ada data penjualan PT Makmur Persada, contohnya tahun 2013 sampai dengan 2018 historicalnya. 2013 terjual 2.100 unit, 2014 2.160, naik terus sampai dengan 2018 sebanyak 2.380.
Dari contoh di atas dapat ditentukan kelompok pertama dan kelompok kedua. Yaitu kelompok pertama tadi saya sampaikan harus genap tahunnya. Jadi dibelah dua ya, dibelah dua masing-masing 3 tahun. 3 tahun pertama adalah 2013, 14, 15 itu kelompok 1, dan tahun kedua adalah 2016, 2017, 2018 itu adalah kelompok 2. Jadi setiap kelompok dicari rata-ratanya sehingga ditunjukkan tabel sebagai berikut. Ini adalah kelompok 1 2013 sampai 15. Ini data penjualannya, kemudian dibagi 3 rata-ratanya adalah 6.500 totalnya 2.100, 2.160, 2.150 dijumlahkan 6.500 dibagi 3 tahun sama dengan adalah 2.166. Ini adalah average kelompok pertama. Average kelompok kedua 2016, 17, 18 dibagi 3 2.326. Jadi masing-masing dibagi 2 kelompok, dijumlahkan dibagi tahun dapatlah rata-rata. Kemudian dimasukkan ke rumus. Jadi rumus A-nya itu 2106 yang tadi ya, rata-rata kelompok pertama. B-nya adalah kelompok kedua dikurangi kelompok pertama dibagi 3. 3 itu diambil dari tahun kelompok 1 atau kelompok 2. Jadi rata-ratanya adalah 53,33. Sehingga persamanya adalah Y sama dengan 2166 tadi plus B. B-nya itu adalah 53 dikali X. X adalah jumlah tahun dasar. Jumlah tahun dasar kita lihat dari data di sini. Tahun dasarnya itu adalah 2013. Kemudian untuk prediksi sampai dengan 2018. Ada berapa tahun? 2014, 15, sampai 18 itu ada 5 tahun. Maka dia akan dibagi akan dibagi 3 dulu tadi, kemudian dikali 5 jumlah tahun dasar. Sehingga didapatlah prediksi forecast tahun 2019 adalah A plus B dikali X. Dapat. Dan seterusnya kalau kita ingin memprediksi di tahun 2021, 2022, 2003, dan seterusnya. Dapatlah angka persamaan dari forecast berdasarkan metode semi-average. Oke, kita masuk ke contoh tren metode moment. Sebuah perusahaan memproduksi obat-obatan kimia mengalami peningkatan penjualan yang fluktuatif untuk obat anti jerawat. Berikut adalah tingkat penjualan obat anti jerawat selama 2014-2018. Di sini ada penjualan 170.000, 181.000, dan seterusnya. Dengan metode momen, buatlah forecast penjualan untuk tahun 2019, tahun 2020. Jadi ini untuk forecast 1-2 tahun ke depan. Nah, di sini sudah dihitung contoh rumusnya, ini tahunnya. Kemudian Y-nya penjualannya 170.000 sampai dengan 2018 dijumlahkan ada 1.084.800. Kemudian X-nya, kalau momen, X-nya dihitung 0 untuk tahun dasarnya, kemudian 1, 2, 3, 4, kemudian ini jumlah 10, kemudian X, Y, XI dikali YI, kemudian ini dikali ya, hasilnya berapa, ini 81, kemudian Y dikali X, dan seterusnya, kemudian masing-masing X-nya dikuadratkan, masukinlah rumusnya tadi, persamaan 1, masuk, dapatlah angka B. B-nya 27.000. 27.000 dimasukkan angka persamaan rumus yang tadi. Masuk, 2 dikali 169. Kemudian 10A plus 20B. Dan seterusnya. Kemudian dapatlah angka A-nya sekian. Kemudian rumusnya Y sama dengan 162 dikali ditambah 27 kali X. Ya, kita masukkan ke rumusnya. Dapatlah persamaan berikut ini, ya, X-nya dia dapat untuk tahun 2019 dan ini untuk yang di bawah untuk tahun 2020. Kalau 2019 X-nya adalah 5 tahun, untuk tahun 2020 X-nya 6. Jadi untuk membuat prediksi sampai dengan 5 tahun ke depan tinggal dijumlahkan jumlah tahunnya. Rata-ratanya sudah dapat data historical yang tadi. Tinggal nanti prediksinya mau berapa tahun. Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan seterusnya, tinggal mengalihkan jumlah X-nya. Kemudian kita masuk ke metode berikutnya adalah metode least square.
Penentuan tahun dasar berasal pada tengah data. Jadi ada rumus A sama dengan jumlah X plus N, kemudian B jumlah X, Y dibagi X kuadrat. Data genap maka skor X-nya adalah ini ya, kalau data genap, kemudian data ganjilnya, skor X-nya adalah -2, -1, dan seterusnya. Contoh perhitungan. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan makanan bayi ingin membuat forecast penjualan makanan bayi untuk beberapa tahun mendatang di daerah Jawa Timur dengan menggambarkan garis tren. Data penjualan sebagai berikut. Ini contoh ya, tahun X 2014 sampai 18 datanya. Kemudian ini penjualannya 2.250 dan seterusnya masing-masing tahun. Kemudian dimasukkanlah ke rumus yang tadi. Metode last square. Metode ini berbeda dengan metode moment, di mana tahun dasarnya terletak di tengah data. Sehingga hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, kalau tadi tahun dasarnya di awal data, jadi 2014 itu sebagai tahun data dibuat 0, tapi kalau last square, ini berbeda, tahun datanya di tengah data. Jadi, kalau tadi datanya harus genap, 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun, dan seterusnya, kalau ini datanya harus ganjil, karena harus diambil titik tengahnya. Di sini contohnya 2014 sampai 2018 ada 5 tahun, maka titik tengahnya adalah di 2016. Ini di angka 0. Ya, di sini maka masing-masing dibuat -1, X-nya -2, Y kuadratnya -2 dikali kuadrat 4, kemudian X kali Y-nya didapat angkanya -4.500, -2.000, dan plus. Sehingga dengan persamaan tren Y sama dengan A plus BX, di mana A-nya adalah jumlah Y dibagi N, itu A-nya, kemudian B-nya jumlah XY dibagi jumlah X kuadrat. Maka dimasukkanlah angka-angka tersebut tadi, XY dibagi N, N-nya tadi 5 tahun, kemudian X kuadrat sini ya, dibagi jadi 10, kemudian persamaannya A plus BX sama dengan 256 plus 12, 126 kali X. Kemudian nilai tren setiap tahunnya didapatlah. Y sama dengan tadi rumusnya tadi kan disampaikan titik tengahnya itu adalah 0, maka tinggal lihat -1, -2, kemudian di sini +1, +2. Dapatlah angka-angka ini. Kemudian dibuat persamaannya Y A kali X, X-nya 3 sehingga angkanya sekian. Oke. Terakhir kita masuk ke metode forecast khusus. Analisis ini menekankan pada market share perusahaan. Analisis ini menghubungkan potensi penjualan perusahaan dengan industri pada umumnya, volume, posisi dalam persaingan. Tahapan dalam pemakaian analisis industri membuat proyeksi permintaan industri, menilai posisi perusahaan dalam persaingan. Market share sama dengan, rumusnya ya, market share sama dengan permintaan perusahaan dibagi permintaan industri kali 100%. Market share artinya produk kita saat ini sudah menguasai berapa persen dari total market yang ada di seluruh wilayah tersebut. Misalnya wilayah cakupan itu hanya di Jakarta misalnya. Untuk produk ini di Jakarta terjual seluruh produk, misalnya produk susu. Produk susu seluruh Jakarta terjual misalnya 1 juta kaleng. Nah, dari 1 juta kaleng perusahaan kita dapat market share berapa? Dari 1 juta kaleng ternyata kita berhasil menjual 100.000. Artinya market share perusahaan tersebut adalah 10% dari total market yang ada di daerah tersebut. Dari total 1 juta dia hanya menjual 100.000. Jadi market share-nya adalah 10% dari total market share yang ada. Market yang ada. Jadi forecast metode khusus ada 2. Pertama, analisis product line dan analisis penggunaan akhir. Digunakan pada perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk yang tidak mempunyai kesamaan sehingga dalam membuat forecast-nya harus terpisah. Jadi product line ini dikhususkan untuk perusahaan yang produknya itu bukan single, artinya memiliki beberapa varian. Jadi kalau kita lihat misalnya produk Golden Mississippi, itu kan ada produk Aqua, ada produk Fit, itu satu produk sebenarnya, satu produksi tapi berbeda merek. Nah itu bisa dibuat analisis produk line Aqua bagaimana, Fit bagaimana. Jadi masing-masing punya analisis produk line. Kemudian yang berikutnya adalah analisis penggunaan akhir.
Bagi perusahaan yang hasil produk setengah jadi atau masih memerlukan proses lebih lanjut menjadi barang jadi, siap dikonsumsi, maka forecast-nya ditentukan oleh penggunaan akhir yang ada kaitannya dengan produk yang dihasilkan. Jadi kalau untuk yang analisis produk akhir adalah produk barang jadinya atau siap dikonsumsi atau bahasanya itu finished good, maka forecast-nya ditentukan oleh penggunaan akhir yang ada kaitannya dengan produk. Jadi penggunaan akhirnya itu berapa? Yaitu adalah metode forecast khusus. Biasanya jarang dipakai ya kalau metode forecast khusus. Yang sering dipakai adalah metode yang pertama tadi, ya, metode tren. Tapi tren yang pertama, yang analisis tren ini juga jarang dipakai karena kurang akurat. Ya, itu adalah metode-metode dalam menentukan forecast penjualan pada 1 atau 2 tahun, bahkan 3 tahun ke depan, rumus-rumus yang biasa dipakai perusahaan dalam menyusun anggaran. Demikian yang dapat saya sampaikan, masih ada waktu